Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar gerak pada tumbuhan. Duh, pertanyaannya, apakah tumbuhan bisa bergerak, Pak? Seperti halnya hewan, manusia, apakah tumbuhan juga bisa bergerak? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana tumbuhan itu bergerak. Kita lihat gambar pertama. Lumba-lumba bergerak karena dia memiliki otot sehingga dia bisa melompat, berenang, dan yang lainnya. Nah, ini adalah contoh salah satu tumbuhan yang bisa bergerak, menutup dan membuka mulutnya karena sentuhan serangga yang masuk. Begitupun manusia bisa bergerak karena otot yang ada pada tubuhnya. Maka dari itu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana sih tumbuhan itu bergerak dan bagaimana ciri-ciri tumbuhan itu bergerak. Coba amati gambar berikut. Kalau memang kalian masih penasaran, bagaimana sih tumbuhan itu bergerak? Apakah sama dengan hewan ataupun manusia yang bisa bergerak? Tahukah kalian atau pernahkah kalian melihat gambar ini? Apakah gambar ini? Betul, ini adalah tumbuhan putri malu atau nama lainnya adalah Mimosa pudica. Ayo kita pikirkan, pernahkah kamu menyentuh daun putri malu? Apa yang terjadi jika daunnya disentuh? Apakah rangsangan daun putri malu hanya berupa sentuhan saja? Bagaimana jika daun putri malu tersebut dirangsang dengan panas atau dingin? Adakah perbedaan kecepatan menguncup daun putri malu tersebut? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, ayo kita lanjutkan. Sebelumnya kita akan melakukan sebuah kegiatan di mana kita akan bereksperimen dengan tumbuhan putri malu. Di mana daun putri malu diberikan beberapa perlakuan, yaitu disentuh, diberi air yang bersuhu dingin, dan kemudian diberi suhu air yang panas. Apa yang terjadi? Setelah kalian melakukan kegiatan tersebut, catat di buku pengamatanmu apa yang terjadi pada tumbuhan putri malu dan bagaimana proses menutup dan kecepatannya. Setelah kegiatan tersebut, maka kita akan dapat menyimpulkan bahwasanya gerak tumbuhan berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi 3 gerak, yaitu gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Gerak endonom adalah gerak tumbuhan yang tidak memerlukan rangsang dari luar atau tidak diketahui penyebab luarnya. Rangsangan pada gerak endonom diduga berasal dari dalam tubuh itu sendiri. Gerak yang ketiga adalah gerak higroskopis. Adalah gerak bagian tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Yang keempat yaitu gerak esionom. Gerak esionom disebabkan oleh rangsangan dari luar tubuh tumbuhan tersebut. Gerak esionom dibedakan menjadi 3 jenis gerak, yaitu gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Untuk mengupas lebih detail, maka kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Sebelumnya, Bapak minta tolong diklik, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang dan bisa bermanfaat bagi kalian. Oke, gerak tumbuhan yang sudah Bapak katakan tadi itu ada 3 jenis gerak, yaitu adalah gerak higroskopis, yang kedua adalah gerak esionom, dan ketiga adalah gerak endonom. Gerak higroskopis adalah gerak tumbuhan yang diakibatkan oleh perubahan kadar air di dalam tubuhnya. Contohnya yaitu pecahnya kulit polong-polongan.
kemudian berkembangnya kembang merah, dan pecahnya kacang buncis saat dipanaskan, dan membukanya kotak spora. Gerak higroskopis ini adalah gerak yang banyak terjadi pada jenis polong-polongan. Itu teman-teman. Yang kedua, kita lewati saja langsung gerak endonom, karena gerak esionom masih banyak lagi jenisnya. Gerak endonom adalah gerak yang terjadi secara spontan dan tidak diketahui penyebabnya, dan tidak memerlukan rangsangan dari luar. Diduga rangsangan gerak endonom berasal dari tubuh tumbuhan itu sendiri. Contohnya apa sih? Ya, contohnya adalah gerak pada protoplasma sel yang bergerak sendiri. Dia tidak diketahui kenapa mereka bergerak dan apa penyebabnya. Tuh. Kemudian kita akan membahas gerak esionom. Ya, gerak esionom adalah gerakan yang dipengaruhi rangsang dari luar tubuhnya. Rangsang apa saja? Ada 7. Rangsangan cahaya, rangsangan sentuhan, rangsangan suhu, rangsangan air, gravitasi bumi, dan zat kimia. Dan masih banyak sebenarnya. Nah, gerak esionom dibagi menjadi 3 jenis lagi, yaitu adalah gerak nasti, gerak tropisme, dan gerak taksis. Masing-masing dari gerak esionom itu sendiri masih dibedakan menjadi beberapa jenis gerak. Contohnya gerak nasti. Ada beberapa jenis gerak nasti, yaitu ada gerak seismonasti, termonasti, niktinasti, fotonasti, dan nasti kompleks. Gerak tropisme juga begitu, masih dibedakan menjadi 4 jenis gerak tropisme menurut rangsangan dan arah geraknya, yaitu adalah gerak batang ke arah cahaya, gerak akar ke dalam pusat bumi atau geotropisme, teknotropisme, dan hidrotropisme. Dan yang terakhir adalah gerak taksis. Itu dibedakan menjadi 2 dari arah atau jenis rangsangannya, yaitu adalah fototaksis dan kemotaksis. Kita lihat contohnya dari gerak nasti dulu. Gerak nasti yang pertama adalah seismonasti. Gerak yang diakibatkan oleh berdasarkan sentuhan, yaitu contohnya adalah tumbuhan putri malu. Gerak seismonasti adalah gerak di mana bahwasanya tumbuhan itu bergerak tapi tidak mengikuti arah datangnya rangsang. Coba kita amati. Ketika kita menyentuh daun putri malu di bagian bawahnya, maka daun putri malu tetap akan menguncup ke bagian atas. Begitupun sebaliknya. Dimanapun kita melakukan sentuhan pada daun putri malu, maka dia akan menutup ke bagian atas. Jadi dia tidak terpengaruh di mana arah datangnya rangsang. Itu adalah contoh gerak seismonasti. Kemudian yang kedua adalah gerak termonasti. Nah, gerak termonasti contohnya adalah mekarnya bunga tulip. Nah, di mana gerak pada mekarnya bunga tulip ini dipengaruhi oleh suhu. Karena dipengaruhi oleh suhu dan tidak mengikuti arah datangnya rangsang, maka gerak mekarnya bunga tulip disebut gerak termonasti. Oke, saya ulangi. Gerak nasti, gerak tropisme, dan gerak taksis itu dibedakan berdasarkan arah gerak tumbuhan. Jika tumbuhan tidak mengikuti arah gerak tumbuhan, arah rangsangan maksudnya, berarti itu disebut gerak nasti. Sedangkan gerak tropisme adalah di mana arah gerak tumbuhan mengikuti arah datangnya rangsangan. Sedangkan gerak taksis juga begitu, di mana arah gerak rangsangan, arah gerak tumbuhan mengikuti arah berdasarkan arah gerak rangsang. Selanjutnya kita akan membahas niktinasti. Niktinasti adalah gerak nasti yang berdasarkan rangsangan gelap dan terang. Jadi contohnya adalah
menutupnya daun petai Cina saat malam hari. Tidak hanya petai Cina, banyak sebenarnya. Daun lamtoro, daun petai, nah, itu juga menutup ketika pada malam hari. Pada siang hari mereka akan membuka kembali. Jadi membuka dan menutupnya daun pada petai Cina, petai atau lamtoro itu disebut gerak niktinasti. Kemudian gerak fotonasti. Ya, gerak ini contohnya adalah bunga pukul 4. Di mana jika pada pagi hari sampai siang hari, bunga pukul 4 akan menutup bunganya. Sedangkan pada sore hari sekitar pukul 4 sore, maka bunga pukul 4 akan membuka bunganya. Nah, gerakan membuka dan menutup ini terpengaruh oleh rangsangan cahaya pada sore hari. Kemungkinan pada sore hari terik matahari tidak terlalu terik sehingga bunga ini merangsang rangsangan tersebut sehingga membuka bunganya. Kemudian yang kelima yaitu adalah nasti kompleks. Contohnya yaitu adalah stomata daun. Makna dari nasti kompleks adalah adanya gerak tumbuhan yang ada pada gerak nasti ini tidak hanya satu nasti saja, melainkan beberapa rangsangan. Contohnya nasti kompleks. Membuka dan menutupnya daun pada stomata atau saat berfotosintesis itu dipengaruhi oleh beberapa rangsangan, yaitu rangsangan cahaya, rangsangan air, dan rangsangan udara, sehingga kegiatan membuka dan menutup stomata ini terjadi. Selanjutnya yaitu yang kedua, gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan sebagai akibat pengaruh rangsangan dari luar. Nah, yang saya katakan tadi, arah gerak dipengaruhi datangnya arah rangsang. Jadi, gerak tumbuhan berdasarkan tropisme ini dia akan mengikuti arah rangsangan dari mana. Kita langsung ke contohnya. Oke, sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya kalian subscribe channel ini agar channel ini berkembang dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Gerak batang ke arah cahaya. Lihat, bahwasanya dari gambar ini kita melihat tumbuhan yang ada di pot, dia tumbuh ke atas mengarah ke arah datangnya rangsangan cahaya yang dari luar jendela. Lah, tumbuhan yang tumbuh mengikuti arah datangnya rangsang ini tadi itu sudah disebut dengan tropisme. Namun karena rangsangan yang terjadi adalah rangsangan cahaya, maka jenis gerak tumbuhan seperti ini adalah fototropisme. Yang kedua adalah gerak geotropisme. Gerak tropisme yang diakibatkan oleh rangsangan gravitasi. Contohnya adalah ujung akar tanaman selalu tumbuh ke bawah menuju pusat bumi. Itu diakibatkan oleh rangsangan gravitasi pada bumi. Ya, sebenarnya gerak geotropisme itu masih dibagi menjadi dua lagi. Ada gerak geotropisme positif dan ada gerak geotropisme negatif. Gerak geotropisme positif adalah gerak geotropisme yang mengikuti arah datangnya rangsang gravitasi. Contohnya adalah akar yang menuju pusat bumi. Sedangkan arah gerak geotropisme negatif adalah di mana gerak tumbuhan yang menjauhi pusat bumi. Contohnya adalah ujung batang yang selalu menjauhi bumi atau tumbuh ke atas. Selanjutnya yaitu adalah tigmotropisme. Nah, kita tidak asing dengan tumbuhan ini ya. Ini salah satu contoh tumbuhan tigmotropisme, yaitu tumbuhan sirih. Tumbuhan sirih akan melilit pada sentuhan batang yang ada di sampingnya atau tiang. Nah, sentuhan ini kemudian menyebabkan
sulur pada sirih melilit sehingga dia bergerak ke atas atau bergerak berdasarkan lilitannya yang ada pada tiang yang ada di sampingnya. Pak, pertanyaannya, kalau tikmotropisme dengan seismonasti kan sama-sama rangsangan sentuhan. Apa bedanya? Beda dari seismo dan tikmo, kalau seismo itu sengaja menyentuh atau getaran, sedangkan tikmotropisme itu benar-benar sentuhan, bukan getaran. Tapi kalau seismonasti itu adalah berdasar getaran. Kemudian selanjutnya yaitu gerak akar menuju tempat yang berair, yaitu gerak hidrotropisme, di mana ujung akar yang tumbuh selalu mencari di mana keberadaan air seperti ini. Jadi pada konsepnya akar itu akan selalu mencari sumber air. Nah, tumbuhnya akar yang selalu mencari sumber air itu adalah contoh dari gerak hidrotropisme. Selanjutnya yaitu adalah gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat yang dilakukan oleh organisme. Arah biasanya menjauhi atau mendekati datangnya rangsang. Contohnya yaitu yang pertama, fototaksis. Ya, gerak kloroplas saat disinari dan setelah disinari. Saat sebelum disinari, kloroplas akan berkumpul di satu tempat. Ketika terkena sinar matahari, maka dia akan berpindah tempat atau berpencar. Nah, gerak pindah tempat pada kloroplas di tumbuhan Elodea ketika saat disinari seperti ini. Nah, gerak menjauhi atau mendekati itu disebut gerak taksis. Karena rangsangan berupa cahaya, maka disebut dengan fototaksis. Kemudian yang terakhir yaitu adalah gerak kemotaksis, di mana gerak ini disebabkan oleh gerakan rangsangan kimia. Salah satu contohnya adalah gerakan serbuk sari yang merasa terpanggil untuk menuju ke putik, sehingga terjadilah penyerbukan. Nah, seperti itu. Oke, itu penjelasan dari seluruh macam gerak pada tumbuhan. Untuk berkembangnya channel ini jangan lupa anak-anak di like, komen, dan subscribe. Jika memang channel ini bermanfaat, tolong di-share ke yang lainnya. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kekuatan untuk beraktivitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.